Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas hasil jaringan dari Verza jalan-jalan dan sedikit omongan Bang Anjar Channel. Jadi minggu ini penulis coba cari kata-kata minyak goreng oli, dan ketemu ada dua video yang membahas soal penggunaan minyak goreng ke oli mesin. Yang satu dari omongannya Bang Anjar Channel, yang satu lagi dari Verza jalan-jalan. Kalau omongannya Bang Anjar Channel ya biasalah, dia itu ngomong sudah coba tapi ya omong kosong lah. Lawang minyak goreng yang dia pamerkan saja Bimoli spesial loh ya. Minyak goreng Bimoli spesial itu ya orang yang sudah lama pakai minyak goreng tahu itu bukan minyak goreng yang rekomendasi, termasuk minyak goreng yang dilarang. Jadi kalau minyak goreng yang dipakai aja salah, ya jangan heran kalau hasilnya nggak bagus. Minyak goreng yang dianggap top ya minyak jagung, minyak canola, ataupun kalau minyak goreng sawit ya dari merek Vilma sama Bimoli klasik. Omongannya Bang Anjar Channel juga, minyak goreng itu nggak ada gunanya selain dari bikin oli lebih encer. Padahal ya yang namanya minyak goreng itu ya selain dari bikin oli lebih encer, tapi juga bisa bikin suara mesin lebih halus. Oli juga bisa lebih awet. Ya kayak sekarang ini penulis pakai motor Suzuki Next 2, wis pirang 1000 kilometer ya, mungkin sudah lebih dari 1000. Ya saya halus, saya enak, betul-betul halus suara mesinnya ini. Getaran mesin minim, suara mesin ya halus, performa ya oke, nggak dihambat oleh oli. Yang parah adalah ketika dia kemudian mengajukan merek-merek seperti Castrol Power One, merek Enduro Matic V. Kalau memang misalnya merek-merek yang direkomendasikan itu adalah merek yang awet sih, no problem ya penulis. Tapi begitu yang ditawarkan adalah merek-merek yang cuma nama tok terkenal, bukan dari kemampuan nih, wah itu udah jelas saya. Udah jelas bahwa menyampaikan pendapatnya tidak disertai oleh pengalaman. Penulis nggak lihat video sepenuhnya ya, tapi ya lihat video Bang Anjar Channel sebelumnya, dia itu ya ngomong oli full sintetik itu lebih baik. Jadi begitu tahu olinya full sintetik, wow ini paling oke, ini paling sip ini gitu ya, dibanding yang mineral walah itu walah gini gitu ya. Padahal sama-sama mineral itu levelnya beda-beda, sama-sama full sintetik itu levelnya beda-beda. Dan oli full sintetik itu jauh lebih banyak yang jeleknya daripada yang bagus. Oli full sintetik bagus itu pun jarang. Kalau kita ngomong sama-sama terbaik, oli sintetik itu ya nggak begitu banyak keunggulannya ya dibanding dengan oli mineral. Kalau kita ngambil contohnya dari yang jelek, oli mineral itu malah lebih baik daripada oli full sintetik. Jadi kalau kita ngomong oli-oli jelek, contoh-contoh oli-oli jelek full sintetik, contoh oli-oli jelek mineral, itu oli mineral masih lebih baik daripada sintetik. Karena biasanya oli sintetiknya itu cepat jadi encer, cepat jadi hitam. Aditif juga sama-sama minim. Sementara oli mineral masih ke baku,
dengan kemampuan dasar olinya yang masih cukup oke. Yang sering jadi masalah itu adalah ketika orang-orang itu melarang orang pakai minyak goreng, tapi oli yang dia tawarkan itu oli yang nggak bagus gitu loh. Kalau olinya itu merupakan oli yang terbukti oke, ya ono plusnya lah. Tapi ketika kemudian orang ditawarkan ke oli yang ya buruk, ya itu sama-sama menjerumuskan. Tadi sempat lihat juga video short ngomong daripada minyak goreng mending Repsol. Toroy yo. Pengalaman oli Repsol terakhir yang buatan Pacifico Britama nggak pernah positif yo. Terakhir beli oli PAO nya dari Pacifico Britama merek Bell One di Matic Pro PAO. Yalah, banding oli mineral ya jauh, masih menang oli mineral. Padahal itu PAO ngomongnya. Boh PAO nih bidang persen tapi ngakunya kan PAO. Jadi kalau Bang Anjar channel ngomong minyak goreng ini, tapi masalahnya rekomendasi oli dia ya bukan oli bagus. Bagus di atas botol tok, di atas kertas tok, di tulisannya tok, tapi di kenyataan enggak. Mungkin dia ngomong meteran B40 ya, tapi dia apa tahu seberapa bagus atau seberapa buruk oli enduro dibanding meteran enduro yang 10W40 atau 20W50. Bandingkan meteran bagus mana? Apa pernah? Terus ke yang ngomongannya dari Versa jalan-jalan ya, menjelaskan beberapa teori soal minyak goreng ya. Kebanyakan orang kalau menjelaskan minyak goreng itu nggak menjelaskan soal film strength. Padahal salah satu keunggulan dari minyak goreng itu adalah film strength. Ya maklum sih, karena memang film strength itu sendiri merupakan topik yang kalau di dunia oli adalah advance. Kenapa advance? Karena nggak semua produk oli, base oil itu punya sifat seperti itu. Apalagi kalau untuk otomotif, opsinya juga nggak banyak. Cuma untuk cuma base oil dari grup 1, 2, 3 PAO ester. Diester, polyol ester ya. Jadi secara opsi nggak banyak. Kebetulan bahan-bahan itu juga merupakan bahan yang secara film strength lemah. Kalau kita gali-gali itu oli dengan film strength lemah itu adalah oli-oli yang kemampuan pelarutannya bagus. Nah, kemampuan pelarutan bagus ini juga jadi kelemahan oli otomotif ya. Sementara itu kalau bidang lain, oli cuma dibatasi oleh yang tadi ada bahan namanya PAG. PAG ini punya kehebatan daya larut yang kuat, film strength yang kuat. Kalau di dunia otomotif sendiri, oli PAG hanya bisa ditemui kayaknya di oli samping yang bahan castor oil. Jadi bahan castor oil itu dicampuri PAG. Nah, itu pun rekomendasinya adalah untuk bahan bakar etanol atau metanol, bukan untuk bahan bakar bensin. Jadi ya biasanya adanya di balapan ya, karena untuk harian rasanya jarang yang pakai 100% etanol. Nambah film strength untuk yang belum tahu, film strength itu merupakan kemampuan untuk menahan tekanan ya, kemampuan untuk memisahkan dua logam yang bergesekan. Jadi
oli itu melapisi karena olinya itu nempel ke logam. Jadi ada dua logam yang saling berputar, oli itu ada di antaranya. Untuk gambaran yang paling pas itu adalah kalau kita ngomong hydroplaning, yaitu ketika ada air di permukaan jalan, terus ada kendaraan yang melintasinya dalam kecepatan tinggi. Kalau kecepatan kendaraan sangat tinggi, maka ban bisa terpisah dari jalan. Nah, kemampuan memisahkan ban dari aspal ini bisa disebut sebagai kekuatan oli untuk melapisi permukaan logam. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama adalah kekentalan, yang kedua adalah film strength. Mengapa film strength ini bisa membuat ban itu jadi nggak kena aspal lagi? Karena film strength ini dipengaruhi oleh sifat polar. Sifat polar ini membuat oli jadi lebih suka nempel ke logam. Kalau film strength-nya kuat, ya maka lapisannya kuat, lalu lebih encer. Nah, ini yang jadi alasan mengapa ketika kita mencampurkan minyak goreng ke oli mesin, walau oli mesinnya makin encer, tapi suara mesin makin halus. Makin halus ini merupakan ciri bahwa film strength-nya nambah. Ya tentu makin halus ini bakal dipengaruhi oleh kandungan-kandungan yang ada di minyak goreng. Beda minyak goreng bakal beda efeknya. Merek beda, hasil beda. Apalagi jenis goreng sendiri, itu kemampuan melarutkannya, film strength-nya juga bakal beda-beda. Ada yang bikin suara mesin jadi jauh lebih halus, ada yang jadi bikin mesin nggak begitu halus. Memilih minyak goreng ini juga ada trade off, ya. Nggak bisa milih yang suaranya paling halus mesin, karena biasanya itu kan ada kelemahan lain, seperti misalnya bikin rembes. Kelemahan lain lagi adalah oli ini jadi cepat encer. Ya ini mungkin tergantung dari kemurnian minyak gorengnya juga ya. Jadi walau sama-sama mengklaim bahwa ini 100% minyak kelapa sawit, 100% apalah, 100% apalah, tapi ya kenyataan secara kemurnian beda, secara kandungan beda. Sepertinya juga jenis minyak sawitnya juga berpengaruh. Jadi minyak sawit kan ada yang kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Ada yang kelas premium, ada yang kelas spesial. Kayak Bimoli kan ada dua jenisnya, yang spesial sama yang kelas. Pokoknya minyak goreng kan ada kelas-kelasnya. Bahkan dari satu pabrikan yang sama juga mengeluarkan beberapa merek minyak goreng. Oh, yang ini untuk merek murahnya, merek mahal. Jadi satu pabrikan pun mengeluarkan beberapa merek berdasarkan dari kualitas. Sayangnya ya nggak ada detail ya, nggak ada informasi jelas apa sih yang bikin merek mahalnya itu lebih baik ya. Karena dari pabrikan pun sepertinya termasuk menyembunyikan ya, nggak terang-terangan. Tapi ya kita sekedar tahu lah bahwa kualitasnya beda-beda. Balik ke jalan-jalan. Banyak cerita, banyak teori-teori, tapi yang jadi fokus utama adalah ketika dia ngomong dipakai di mesin balap nge-gym ya. Menurut itu mesin balap yang dimaksud yang 2 tak atau 4 tak. Yang rasanya bisa beresiko seperti itu mestinya cuma yang kalau pakai pemakaian 4 tak. Kan penulis sebelumnya sudah bilang bahwa beda merek itu bakal beda kemampuan. Ya bisa jadi yang ini merupakan merek minyak goreng yang memang nggak tahan untuk RPM tinggi. Jadi yang dipakai mestinya ya minyak sawit lah. Rasanya nggak mungkin dia kepikiran bakal pakai minyak kelapa atau minyak canola. Mahal dia kayaknya.
Jadi orang kalau pakai minyak goreng itu mikir, oh murah ya. Padahal kalau ingin yang terbaik, bukan yang murah ya yang terbaik gitu. Merek Vilma, merek Bimoli Klasik juga bukan termasuk merek murah di antara minyak sawit. Apalagi kemudian ada yang pakai minyak jagung atau minyak canola, itu juga harganya bisa 2 atau 3 kalinya minyak sawit. Nah mereka yang coba-coba itu rasanya nggak mungkin pakai minyak goreng mahal. Nah kalau yang murah itu ya mungkin dari minyak kita, atau ya merek Sandi, Fortune, pokoknya merek-merek jelek lain. Kelemahan sama minyak goreng yang murah itu adalah tak tahan RPM tinggi. Dia akan cepat jadi encer. Nah ketika sudah jadi encer ya dia nggak akan bisa lagi memisahkan dua logam yang saling bergesekan. Yang terjadi apa? Haus kalau udah parah ya jadi ngejim mesinnya. Apa yang dilakukan itu merupakan tindakan sembrono lah ya, tindakan yang nggak hati-hati. Harusnya sebelum ngejim, sebelum aus, sudah ada tanda-tanda lah harusnya ya. Aneh ketika sebuah tim balap itu kok nggak bisa mengetahui tanda-tanda bahwa oli sudah tidak layak pakai. Ya mungkin suara knalpot sing buanter mungkin. Suara knalpotnya terlalu berisi sehingga orang baik ridernya maupun mekaniknya gak bisa mengetahui, bisa mendengar suara mesin. Padahal ya suara mesin kalau sudah bikin aus itu keras ya, akasake nemen. Tapi karena sudah cek semua kena kerasnya suara knalpot, jadi nggak peka sama suara asak-asak. Mungkin seperti itu ya. Kalau seperti tim-tim gitu biasanya ditanyain merek minyak goreng nggak akan pernah ngomong. Ditanyain merek oli mesin pun biasanya nggak ngomong. Katanya demi melindungi merek ya. Jadi ya mboh lah ya. Maaf kalau salah ya, silakan bro, biar gua jalan-jalan kasih koreksi sebut merek minyak gorengnya ya. Kalau sampai ada orang yang ngomong nggak baik sharing nama merek apa-apa gitu, hindari lah. Balik lagi ke Verza jalan-jalan. Apakah bisa terjadi misalnya itu adalah minyak goreng rekomendasinya? Walau kemungkinannya kecil, rasanya kecil sekali kemungkinan pakai minyak goreng misalnya Vilma atau Bimoli, pakai minyak jagung ya. Wis apa minyak goreng rekomendasi? Apa bisa terjadi seperti itu? Yang perlu itu adalah pemakaian 100%. Pemakaian 100% artinya enggak ada oli mesin sama sekali. Nah, ini artinya sama sekali tidak ada aditif padatnya ya. Jadi sama sekali tidak ada aditif anti ausnya, tidak ada aditif yang mencegah pergesekan logam dengan logam ketika oli ini sudah tidak mampu melindungi. Ditambah dengan ya pemakaian merek minyak goreng cepat jadi encer. Ketika sudah jadi encer, sudah terlalu tipis lapisannya, logamnya nggak terpisah lagi, butuh aditif. Padahal minyak goreng nggak ada aditif. Ya walau sebenarnya oli mesin juga banyak UTW minim, tapi kan paling enggak kalau untuk pemakaian balapan sih lumayan ada lah ya. Untuk pemakaian 20 km mesti ano. Ya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah aus. Ya kalau kumis sama logam langsung bertemu dengan logam. Jadi ya pakai 100% minyak goreng. Ini kamu di oli samping. Oli samping yang gampang didapat itu Evalup 2T. Minim pakai itu. Terus merek minyak goreng juga tanya lah minyak yang bagus itu apa. Jangan coba-coba
rasa banyak barang sekarang bisa, nggak bisa, beda merek itu beda, seperti halnya Olympus ini. Oke, segitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.